Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik, meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya sering mendengar juga menyaksikan banyak orang menderita. Menurut saya ada beberapa sebab. Salah satu sebabnya adalah menginginkan sesuatu dan keinginan itu tidak terpenuhi, lalu kecewa, lalu menderita, lalu mulai berpikir yang macam-macam. Tuhan tidak sayanglah, macam-macam. Saya memang nasibnya kurang baik lah, salahkan nasib juga. Banyak hal. Dan memang kalau kita tidak mempunyai pengharapan apa-apa, ya kita tidak akan kecewa. Namun apakah bisa kita tidak mengharapkan sesuatu? Justru iman adalah percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Salah satu sebab kenapa kita kecewa adalah kita hanya mengharapkan sesuatu, segala sesuatu. Tetapi kemudian tidak belajar bagaimana percaya segala sesuatu, menerima segala sesuatu. Sebetulnya kalau kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, kita tidak akan frustrasi. Mengharapkan apa yang bisa kita capai, kita tidak akan frustrasi. Persoalannya kita seringkali mengharapkan yang tidak masuk akal. Itu yang kemudian seringkali membuat kita frustrasi. Salah satunya, contoh sederhananya, mengharapkan orang lain berubah. Nah, itu juga harapan yang menurut saya kurang masuk akal atau tidak realistis. Mengharapkan berubah itu apa yang bisa kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Kalau mengharapkan orang lain berubah, lalu yang melakukan itu orang lain, kok kita yang mengharapkan. Yang bisa kita lakukan adalah saya berubah. Nah, itu bisa, itu bisa. Saya harap saya berubah itu bisa, karena perubahannya ada di tangan saya, bukan di tangan orang lain. Kalau mengharapkan orang lain berubah, itu harapan yang akan membuat kita sendiri kecewa. Dan seringkali kita begitu, mengharapkan yang bukan berada di wilayah kewenangan kita. Dan karena itu kita kecewa. Padahal memang akan terjadi begitu. Orang hidup itu ya punya jalannya sendiri, punya pengalamannya sendiri. Bagaimana bisa membuat orang lain sesuai dengan harapan saya? Ya nggak bisa. Yang bisa adalah saya hidup, berpikir, berbicara, merasa seperti yang saya harapkan. Nah, itu yang bisa. Nah, kemudian yang lainnya ya terserah kita. Kita bisa bereaksi bagaimana, kita yang mengaturnya. Nah, itu baru benar. Baru kemudian kita tidak kecewa. Apalagi kalau dasarnya kemudian kita percaya segala sesuatu. Kalau kita percaya segala sesuatu dan kemudian kita mengharapkan segala sesuatu, itu dua hal yang saling melengkapi. Kalau yang kita harapkan tidak terjadi, kita percaya bahwa yang tidak terjadi itu yang terbaik. Nah, itu saling melengkapi. Maka kita perlu mengerti dan menyadari apa yang memang berada di wilayah kita sendiri. Kita bisa rajin, itu bisa. Tapi membuat orang lain rajin, enggak bisa. Kita hanya berusaha membuat orang lain rajin. Rajin atau tidak tergantung dia. Juga tergantung penilaian kita. Menurut kita tidak rajin, menurut dia rajin sekali. Ya, itu juga harus dimengerti. Karena itu yang paling pokok adalah apa yang bisa kita kerjakan. Dan kita harapkan apa yang memang bisa kita capai. Yang ada di genggaman kita, yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita usahakan, yang bisa kita siasati. Maka hidup menjadi lebih sederhana. Yang bukan berada di wilayah kewenangan kita, biarlah Tuhan dan orang itu yang mengerjakannya. Karena itu memang wilayahnya.
tetapi membuat kita rajin, membuat kita percaya, membuat kita terampil, nah itu ada di wilayah kita. Maka daripada kita menghabiskan waktu sia-sia untuk mengharapkan yang tidak mungkin karena ada di wilayah orang lain, lebih baik kita menggunakan energi, tenaga, dan waktu kita untuk meningkatkan kualitas kemampuan kita. Nah, itu bisa. Semakin kita mampu, semakin kita bertumbuh, nah kita semakin berkembang juga. Harapan-harapan yang kita usahakan semakin terwujud. Maka penting fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Makin mampu mencintai, makin mampu mengampuni, makin mampu untuk lebih cepat sadar, makin terampil dalam hidup ini, makin mampu mengatasi banyak persoalan, terutama makin mampu menguasai emosi sendiri, tidak dikuasai oleh emosi, makin mampu menata pikiran kita sehingga tidak memikirkan yang tidak masuk akal, memikirkan yang memang sewajarnya, dan menerima apa yang memang sadar bahwa kehidupan itu memang seperti itu, menerima kenyataan istilahnya, dan mensyukuri segalanya. Itu yang paling penting. Hidup ini lebih banyak dengan bersyukur sebetulnya, karena lebih banyak dalam kehidupan kita terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Nah, kalau semuanya terjadi seperti yang kita harapkan, kita sendiri frustrasi. Karena banyak hal yang kita harapkan. Dan banyak hal yang terjadi itu bahkan tidak kita pikirkan. Boro-boro mengharapkan. Bernafas, contoh sederhananya. Kadang-kadang kita tidak mikir loh. Kalau bernafas mikir dulu, malah wis mate. Atau kalau metabolisme kita harus kita pikirkan dulu cara kerjanya, malah kita tidak bisa mengerjakan yang lain. Padahal itu penting. Kita memikirkannya saja tidak, bagaimana kita mengharapkannya. Maka lebih banyak bersyukur saja dan kemudian mengembangkan kemampuan kita, kemungkinan kita untuk mengerjakan banyak hal, kemungkinan untuk bahagia, kemungkinan untuk terampil berelasi, kemungkinan untuk lebih bersyukur. Nah, kalau kualitas-kualitas itu berkembang, bertumbuh dengan sendirinya, hidup kita ini lebih nyaman. Karena yang paling penting bukan apa yang terjadi di luar sana, tetapi apa yang terjadi di dalam sini. Apapun yang datang kepada kita, itulah yang diberikan kehidupan. Bagaimana kita memprosesnya, nah itulah yang menentukan kebahagiaan kita. Maka kebahagiaan kita tidak tergantung apa yang diberikan kehidupan kepada kita, tetapi bagaimana kita mengolahnya dan menjadikannya sebagai berkat untuk pertumbuhan, untuk kebahagiaan kita, dan menjadi cahaya yang menerangi sekitar kita. Maka Tuhan meminta kita supaya kita menjadi cahaya, meminta kita supaya kita menjadi garam, bukan mengatur apa yang datang kepada kita, menentukan apa yang datang, yang diberikan kehidupan, tetapi mengolah apa yang sudah kita alami dan kita terima dan kita berikan kepada dunia. Menjadi cahaya, menjadi garam, menjadi warna yang membuat kehidupan ini lebih indah. Bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk semua makhluk di dunia ini. Semoga semua makhluk berbahagia, karena kita semua dicintai oleh Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.